Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai cerita yang akan kami sajikan, jangan lupa like, komen, dan share video ini untuk mendukung kami agar kami semakin bersemangat dalam menyajikan cerita-cerita yang penuh hikmah, serta jangan lupa subscribe channel kami. Bagaimana cara berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada orang yang membenci kita dan memandangnya dengan kasih sayang? Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladannya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad adalah pemilik akhlak yang mulia. Berkat keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dan mengikuti ajarannya. Sebagai contoh bahwa mereka yang berbondong-bondong masuk Islam berkat keluhuran akhlak Nabi Muhammad SAW, dikisahkan pada masa Nabi Muhammad SAW setiap pagi ada seorang pengemis tua duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Badannya yang sudah lemah terbungkus kain lusuh nan usang. Sesekali kepalanya bergerak-gerak berusaha mencari suara langkah kaki yang biasa datang dan menyuapinya makanan setiap pagi. Pengemis itu tunanetra. Dia tak bisa melihat. Untuk mengenali orang yang datang, dia bisa menghafal dari langkah kaki mereka. Kebetulan tak ada penduduk Madinah yang mau mendekatinya kecuali satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak hanya datang, sang penghulu Nabi dan Rasul itu juga menyuapkan makanan kepada si pengemis. Namun sang pengemis yang saat itu belum masuk Islam tak tahu bahwa orang yang biasa datang dan menyuapinya makanan adalah Nabi Muhammad SAW. Pagi itu seperti biasa, sang pengemis gembira begitu mendengar suara langkah kaki yang dia kenal mendekat. "Kau sudah datang, nak. Kau sudah datang," kata si pengemis itu. Orang yang datang itu tak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, Rasulullah kemudian menyuapkan makanan kepada si pengemis. Menjadi kebiasaan Rasulullah akan menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum disuapkan, sehingga si pengemis tak kesulitan mengunyahnya. Namun rupanya si pengemis yang saat itu belum masuk Islam begitu membenci Nabi Muhammad SAW. Hampir kepada semua orang yang dia temui selalu diajak membenci Muhammad SAW. Kata-kata itu juga diucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, satu-satunya orang yang mau menyuapinya makanan. "Janganlah sesekali engkau mendekati Muhammad, sebab dia itu adalah orang gila, pembohong, dan tukang sihir. Engkau akan dia pengaruhi kalau mendekatnya," kata si pengemis kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang memiliki akhlak mulia tak marah apalagi dendam kepada si pengemis, melainkan setiap pagi Nabi Muhammad SAW tetap selalu datang dan menyuapi pengemis tersebut walaupun dia dihina di depan matanya sendiri. Sang pemimpin para nabi itu baru akan pergi setelah memastikan pengemis tersebut kenyang. Padahal setiap kali didatangi Nabi Muhammad SAW, si pengemis selalu mencaci Rasulullah yang tidak tahu bahwa yang menyuapinya adalah orang yang selalu ia benci. Rasulullah SAW selalu menyuapi pengemis Yahudi itu setiap pagi hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari, sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yang bahkan setiap sunnahnya dia ikuti oleh sahabat ini, tak lain beliau adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkunjung ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada putrinya tersebut, "Anakku, adakah sunnah kekasihku Nabi Muhammad yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar.
Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah radhiyallahu anha. Keesokan harinya Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa menyuapimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tak susah memegang, dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku, ia selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan padaku," kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Setelah pengemis itu mendengar cerita dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini ia selalu mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia, sedangkan aku selalu menghinanya, menfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain.